Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini, Evangelis Abraham Effendi Usman. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Kedar yang berkaitan dengan ketuhanan Yeshua Hamasyah atau Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, banyak pertanyaan mengenai tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan saya pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kenapa murtadin menyembah Yesus. Apa alasan murtadin mengatakan Yesus itu Tuhan? Saya sudah pernah berkata bahwa kami orang Kristen tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena memang dia Tuhan. Beda menjadikan dengan Tuhan. Kalau menjadikan, saya sudah kasih contoh Bapak Ibu, seperti HP ini. Mulai detik ini, mulai saat ini, HP ini saya jadikan Tuhan. Pertanyaannya, bisakah HP ini saya jadikan Tuhan? Jawabannya bisa. Dan tidak ada larangan, tidak ada orang yang melarang. Ini hak saya juga kalau saya menjadikan HP ini Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah memang HP ini Tuhan? Kan bukan. Lalu alasan saya menjadikan HP ini Tuhan kenapa? Karena melalui HP saya bisa mengerti, bisa memahami, bisa tahu banyak informasi di seluruh dunia. Melalui HP, bahkan saya bisa berbicara dengan orang yang tidak pernah saya kenal, dengan orang yang jauh dari mancanegara manapun, di daerah manapun, kita bisa bicara. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah dia itu Tuhan? Nah, lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa murtadin itu mengatakan, saya khususnya mengatakan Yesus itu Tuhan? Ada beberapa alasan Bapak Ibu. Saya mengatakan Yesus Tuhan bukan karena Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu bukan. Kalau gara-gara Yesus menyembuhkan orang sakit, lalu saya sebagai murtadin mengatakan dia itu Tuhan, dukun juga bisa menyembuhkan orang sakit. Dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu Bapak Ibu, saya mengatakan Yesus Tuhan bukan karena dia bisa melakukan hal-hal spektakuler. Bukan karena membangkitkan orang mati, itu juga bukan. Saya mengatakan Yesus Tuhan bukan karena dia bisa berjalan di atas air. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menonton di sebuah televisi di mana Deddy Kompuser bisa juga berjalan di atas air. Apakah dia Tuhan? Bahkan dia yang dulunya umat Katolik, sekarang dia masuk ke agama seberang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu alasan apakah murtadin mengatakan Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus itu Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, dia mengampuni dosa manusia. Sebagaimana kita ketahui, yang bisa mengampuni dosa manusia itu adalah Tuhan. Tetapi kenapa Yesus Kristus, dia bisa mengampuni dosa manusia? Nah, manusia manapun, nabi manapun, rasul manapun, tidak bisa mengampuni dosa manusia. Tetapi Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Ada banyak ayat di Bible, di Injil, di dalam Alkitab, di mana dikatakan Yesus itu Tuhan. Bahkan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 saya pernah berkata, Evangelis Abraham Effendi Usman pernah berkata, la ahadan yadhabu ilal jannah illal bi. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Injil dalam bahasa Arab dikatakan la ahadan yadhabu ilal jannah la ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa mengatakan seperti itu. Nabi manapun, rasul manapun, tidak pernah ada orang yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Dan juga banyak ayat di dalam Alkitab tertulis dengan jelas bahwa Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus, mengampuni dosa manusia. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Jangan lagi berbuat kesalahan. Jangan lagi berbuat dosa. Itu perkataan Yesus. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa saya murtadin mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Yang selanjutnya Bapak Ibu, dia tidak pernah berdosa. Sedangkan manusia-manusia lain, kita bisa melihat semua manusia berdosa. Rasul Paulus sudah pernah mengatakan bahwa
semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, kemuliaan Tuhan. Di dalam iman saya dulu di situ dikatakan kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Semua manusia telah berdosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah at-tawwabun, dia yang bertobat. Nabi, rasul manapun itu adalah manusia biasa. Makanya semua nabi dan rasul itu punya dosa, punya kesalahan. Tetapi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang tidak punya dosa, dan dia tidak bisa dikuasai oleh dosa. Itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kenapa evangelis Abraham Effendi Usman sebagai murtadin mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Dia lahir bukan karena hubungan suami istri, tetapi dia lahir karena dikandung oleh Ruach HaKodes. Kalau bahasa saya dulu di situ dikatakan dia fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Dia ini sesungguhnya rohnya Elohim, rohnya Tuhan. Wa kalimatuhu, kalimah itu artinya bentuk badan kalam. Kalamun kalau bahasa Arab artinya perkataan Tuhan yang berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Makanya Yesus Kristus itu tidak mengalami dosa, tidak ada dosa dalam dirinya, dan dia juga tidak tercacat, dan dosa serta maut tidak bisa menguasai dia. Yang selanjutnya, saya sebagai murtadin kenapa mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu Tuhan? Dia mati bagi manusia, Bapak Ibu. Nabi dan Rasul yang lain, tidak ada Nabi dan Rasul yang lain yang mau mati untuk orang lain. Alkitab mencatat sahabat yang baik adalah sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya, bagi orang lain. Yesus, dia mati di Golgota, dia digantung di kayu salib, dia ditombak sampai dia mati. Tetapi dia, Bapak Ibu, tidak mengalami dosa, kesalahan, cacat satupun kesalahan yang ada sama dia. Bapak Ibu bisa tahu, saya sebagai orang Aceh, orang yang tidak pernah mungkin bisa percaya kepada Yesus. Dari kandungan kami sudah diperdengarkan kalimat tauhid supaya iman kami bertumbuh, sehingga ketika kami bertumbuh besar dewasa kami tidak meninggalkan agama. Nah, tetapi Alkitab mencatat bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika Yesus memilih saya, Bapak Ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak mau dipilih. Saya tidak bisa berdiam diri. Makanya kemanapun saya pergi, saya selalu memberitakan Injil. Di video-video saya selanjutnya yang lalu, Bapak Ibu, di Injil Kabar Baik Habaget, saya pernah katakan bahwa untuk percaya kepada Yesus, masuk Kristen itu tidak gampang. Tidak gampang. Maka bila ada teman-teman saya dari Aceh mengatakan bahwa saya masuk Kristen dibayar, siapa yang bayar? Terus ada orang dari agama Kristen, Katolik, masuk ke agama seberang, lalu dia mencaci maki, menghina agama sebelumnya. Itu ajaran siapa sih? Apakah di ajaran kamu yang dulu diajarkan seperti itu atau tidak? Dan kamu suka berbohong. Kita melihat setiap kesaksian mu'alaf itu semuanya berkata dusta, mukazib kalau bahasa Arab. Padahal Nabi Muhammad SAW berkata, al-kizbu la ummati, orang yang berbohong itu bukan umatku. Kalau Nabi Muhammad tidak mengakui sebagai umatnya karena kamu berbohong, lalu umat siapa kamu? Sedangkan kamu tidak lagi mengakui Yesus, kamu menyangkal Yesus, lalu masuk ke agama seberang, tetap juga kamu berbohong. Ini sia-sia. Maka saya katakan, saya pernah katakan bahwa orang yang seperti inilah orang yang belum bertobat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang selanjutnya, dia bangkit di antara orang mati. Sedangkan Nabi dan Rasul manapun tidak ada selain Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kalau bahasa Arab, Yasu'a huwal Malik. Ketika dia mengalami kematian, dia bangkit di antara orang yang mati. Dia bukan saja bisa membangkitkan orang lain, tetapi dia juga bangkit di antara orang mati. Setelah dia mengalami kematian, dia bangkit. Bahkan dia turun ke dunia orang mati untuk menyatakan dirinya bahwa dia berkuasa atas maut. Maka dari itu Bapak Ibu, saya murtadin mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru selamat. Kita melihat
nabi, rasul lain. Setelah dia mengalami kematian, mengalami maut. Sampai detik ini 2020 belum ada nabi dan rasul yang tercatat dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis, yang bangkit ketika dia mengalami kematian. Tetapi Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, dia mengalami kematian, Bapak Ibu. Maka dari itu, saudaraku sekalian, khususnya umat Nasrani, jangan terpengaruh dengan kata-kata mu'alaf yang suka berbohong, suka menipu. Tetap fokus dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Kalau saya katakan detik-detik ini, Bapak Ibu, saya sudah pernah mengatakan bahwa detik-detik sinyal kedatangan Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Sudah banyak kita melihat tanda-tanda kedatangan dia. Saya pernah katakan juga, cuma satu yang belum tergenapi. Apa itu? Kedatangan dia yang kedua kali. Kalau sudah tergenapi itu, Bapak Ibu, kita sudah tidak tahu kita kemana. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, dia berada di Jannah, berada di Syamaim bersama orang saleh-saleh Tuhan. Yesus Kristus berkata dalam sebuah ayat di Bible, kalau engkau tidak mengakui bahwa akulah dia, Mesias, penyelamat, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Maka dari itu, Bapak Ibu, dengan alasan inilah saya Murtadin dari Aceh mengatakan dan menegaskan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan itu adalah pilihan. Bukan saya yang memilih. Kristus, Tuhanlah yang memilih saya. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyanggah, silahkan sanggah dengan sopan santun. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Anda koar, caci maki, menghina, Anda mengatakan ilmu pengetahuan Anda tinggi, tetapi cacian dan makian yang keluar dari mulut Anda itu menunjukkan hati Anda tidak beres. Kenapa? Karena apa yang keluar min fammuka, daripada mulutmu, zalika, itu berasal dari min qalbika, daripada hatimu. Maka dari itu saya mengajak saudara semuanya untuk melihat Bible, melihat Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Shalom alaikum bishem HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.